Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau pengen berubah, rubahlah dari diri kita sendiri. Mungkin Mau tanya? lima step sama dua ini. Apa? Nah, saya sedikit akhirnya kenapa memilih bisnis NP, kan judul tema hari ini kita adalah why NP. Why? Kenapa harus NP? Kenapa saya mau menjalankan ini? Setiap kita punya pilihan itu tadi. Di balik pilihan ada banyak alasan. Salah satunya adalah saya besar dari keluarga yang sederhana. Salah satu kenapa kondisi sederhana itu qadarullah Allah berikan ujian keluarga itu dari orang tua saya, dari bapak saya. Bapak saya itu kalau Bapak Budi ngasih julukan seperti MacGyver, karena apapun bisa dibenerin. Kita nggak bisa ngeluh sedikit pasti dibenerin sama beliau. Di saya kelas 2 SMP, bapak saya kena paru-paru, sesak napas akut. Kan saya alhamdulillah Allah berikan kelebihan itu ranking gitu ya, nilai yang bagus gitu. Di otak saya itu, saya terlalu pemikir, mungkin bukan ambisi ya, jadi saya orangnya selalu challenging gitu, menantang diri sendiri. Setiap semester dulu satu bulan ya, tahun 1, 2, 3 kan ada ujian, itu saya selalu sakit. Kenapa? Udah stres duluan. Nanti kalau saya nilainya bagus, ternyata saya nggak bisa lanjut sekolah, gimana ya? Karena lihat bapak saya kayak berjuang untuk nafas aja luar biasa. Itu dari caturula 1, 2, 3. Tapi di tengah saya selalu sakit, itu berapa tahun tuh ya. Itu alhamdulillah nilai masih bagus ya, 3 besar gitu di setiap sekolah. Jadi saya merasa besar itu saya selalu was-was. Saya itu menjadi rendah diri, saya nggak ngerasa pede, tapi saya tidak mau dikasihani. Prinsip saya tidak suka dikasihani. Kalau memang mau berbuat dengan baik kepada saya, berbuat baik aja, karena memang saya cukup layak untuk berbuat baik gitu. Akhirnya sampai dengan saya ngelihat perjuangan bapak saya, antar demam, napas, besok masih kerja lagi. Jadi bapak saya kerja bangunan dulu yang dari bisa mandor dan sebagainya, sampai akhirnya coba bisa udah bantu dikit-dikit. Jadi saya besar karena rasa takut. Tapi dalam hati saya berazam bahwa Pak, kalau dulu SMP belum ikut rohis itu SMA kelas 2. Dalam hati saya, antarkan saya. Kuat Pak, ayo sampai saya SMA, antarkan saya sampai SMA. Insya Allah saya akan cari hidup sendiri. Saya akan bantu adik saya yang akan gantian cari uang. Itu saya 3 bersaudara, saya anak tengah, perempuan semua. Jadi saya dulu paling anti menangis. Kenapa? Kalau saya nangis, nanti yang nguatin ibu saya, adik saya, kakak saya itu siapa? Makanya saya kebentuknya keras, tegas. Jadi saya dari SMP sudah decision maker, menentukan saya mau kemana gitu kan. Jadi penuh pertimbangan. Udah sampai situ lulus SMA, terus kuliah, sampai akhirnya nikah dengan Pak Budi itu saya pending kuliah 2 tahun karena kerja dulu sambil nyekolahin adik saya, sambil tiap minggu pasti bapak saya ke dokter, hampir setiap bulan 2 bulan sekali bapak saya dirawat, itu luar biasa. Itu ya, kebayang bagaimana worry-nya, kekhawatiran saya sebagai seorang remaja sibuk menjadi penuh dengan perhitungan. Terus sampai akhirnya saya jadi, ya Allah, saya kuat sampai kapan ya? Sehingga saya butuh ada yang saya berbagi gitu kan, karena saya ngerasa kayak overlap gitu kan, urus kerjaan, ngajar, organisasi dan sebagainya. Sampai akhirnya mungkin ya Allah kasihan ya, ini orang kasihan gitu. Kurus kering saya. Sampai Allah berikan jodoh yang nikah dengan Pak Budi, saya semester 5, Pak Budi semester 3 di Libya. Udah ketemu yang memang alhamdulillah tuh sama-sama berdua. Dari situ ketemu NP itu mungkin di usia sekitar
tahun pernikahan ya udah usaha jualan maksudnya aja saya buka toko herbal. Ketemu NP saat alhamdulillah di tahun 2011 itu udah punya penghasilan 15 sampai 20 juta bersih per bulan. Saya belum nggak punya cicilan, saya nggak punya. Jadi kebayang ibaratnya saya saat itu alhamdulillah Allah berikan sudah. Tapi ikhtiarnya satu masih pengobatan untuk bapak. Akhirnya udah ya kalau saya pernah cerita bahwa ya, masuk dari produk gitu kan, saya nggak punya. Ya udahlah daripada nyerah jalanin kondisi bapak saya cuma kan nggak mau nyerah. Akhirnya milih Lutena karena memang untuk pengobatan bapak saya. Terus karena backgroundnya, wah ini kalau butuh jangka panjang, jadi udah masuk dulu tuh edukasinya. Lutena dibutuhkan jangka panjang, sukses. Gitu. Jadi di kuai saya, nah saya waktu itu belum punya rumah. Alasan ini juga salah satunya, oh di sini bisa untuk apa namanya banyak miliunernya yang tahun. Nah, akhirnya itu menjawab bahwa why NP? Kenapa saya menjalankan NP? Satu karena memang dari muda saya ikhtiar untuk pengobatan bapak. Yang kedua dari sekedar terjawab gitu kan, alhamdulillah Allah berikan banyak perbaikan, bahagianya kebayang ya luar biasa 17 tahun ikhtiar untuk pengobatan bapak saya, alhamdulillah Allah berikan banyak kesembuhan. Saya merasa bahwa banyak emi yang lain yang pasti akan mencari gitu ya apa namanya ikhtiar untuk orang tuanya, mungkin untuk suaminya, untuk macam-macam istrinya, keluarganya itu banyak. Akhirnya saya berpikir, oh saya harus menyampaikan ini. Dan pertimbangan ekonomi, saya background ekonomi, saya pelajari okay. Ini kalau saya kerja di sini, saya waktu itu pernah jadi staf keuangan di salah satu yayasan ke Kelapa. Kan kalau melihat kan kayak gini, lihat yang paling tinggi kepala sekolah kah? Misalnya kalau paling tinggi di sekolahan kan berarti kepala sekolah ya. Berapa gajinya? Sekian tahun misalnya ya. Udah 20 tahun. Income tertingginya berapa? Maka ketika kita bekerja sangat maksimal, maka itulah angka maksimal yang akan kita bisa capai. Mau kerja 24 jam, nggak pulang-pulang, di sekolah, atau di pabrik, atau di kantor, maka ya lihatlah, itulah plafon. Tapi saya pikir, kalau di NP tidak ada plafon. Oh, berarti ya, jadi itu. Di kedua, oh di sini saya bisa, insya Allah, unlimited. Selagi saya mau all out bekerja, insya Allah akan bisa seberapapun. Kalau bahasanya Bu Anis apa? Mengeruk gunung emas. Jadi seperti itu. Jadi tadi ya internal karena memang mencari pengobatan untuk bapak saya, terus saya juga pengen punya rumah waktu itu. Selagi bapak saya hidup, jadi rumah bapak saya punya rumah di Jawa dan terjual karena memang itu ya bapak saya kerja, harus saya sekolah di Jakarta, gitu kan, dijual untuk saya sekolah. Akhirnya saya berniat, ya Allah berikan saya kekuatan, berikan bapak saya umur yang panjang, sehat gitu ya orang tua saya, sehingga apa? Ketika saya punya rumah, bapak saya, ibu saya benar-benar bisa sangat menikmati dan mensyukuri nikmat rumah yang kau berikan melalui ini seperti itu. Akhirnya itulah kenapa dan bikuainya itu orang tua dan saya sendiri saya sangat butuh saya juga sangat mensyukuri misalnya berikan suami ada karena kan dulu Pak Budi ada keluhan juga kan ada beberapa yang ntar gimana nih kalau saya juga pengen gitu kan kita usianya lebih panjang supaya usia ini juga bermanfaatnya lebih panjang. Saya mikir gitu, oh, ini harus apa yang harus kita jaga itu paling dan kalau di belum baik. Salah satu yang memberikan ini tadi ya 5 step bisnis di NP yang harus kita tanamkan, finding your big why in life. Jadi apa? Temukan big why-nya kita. Jadi big itu kan besar ya, why-nya kita. Kenapa saya harus di NP? Kenapa saya harus bekerja all out di sini? Kenapa saya harus menyebarkan Utena dan sebagainya? Itu beberapa kita ada di poin 1 aja ya sebenarnya 5 step bisnis NP ini, kita baru dia ada di poin yang 1, finding your big why.
Kira-kira boleh saya minta teman-teman tuliskan yang terlintas paling cepat, karena itulah yang ada di pikiran bawah sadar kita. Boleh tulis di HP, boleh tulis di kertas, temukan 3 big why-nya teman-teman, alasan terbesar kenapa harus menjadi lebih baik dari segi finansial di NP. Boleh teman-teman tuliskan atau di kolom komentar, boleh? Ya, kasih waktu 10 detik. Silakan ditulis saja di kolom komentar yang akan kita saring. Jadi maksudnya yang terlintas saja, tidak usah dibuat-buat. Karena yang terlintas itu justru energi ataupun alasan utama yang selama ini Bapak Ibu punyai, sehingga mempunyai kekuatan jangka panjang untuk tetap berjuang, tetap menjalankan, tetap mempunyai semangat yang sifatnya semangat permanen ya harapannya. Maksudnya apa semangat permanen? Semangat yang memang selalu ada energi itu jika mengingatnya, bukan sekedar kalau disemangatin, kalau ketemu acara semangat, keluar enggak. Dan itu adalah tidak mempunyai semangat yang permanen. Nah, harapan saya berharap sih Bapak Ibu silakan coba ditulis di kolom chat apa sih gitu ya, yang terlintas saja untuk Bapak Ibu bisa memperjuangkan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Boleh? Sampai 3 detik. 10, 9, apa? Ada yang nulis? Oke, berarti adalah untuk anak-anak penghasilan tiap minggu, trip yang sudah lama tidak dijalanin, berarti kangen untuk penghasilan tiap minggu dan trip itu ya Bode ya. Insyaallah dimudahkan semuanya ya, kita aminkan niatan baik Bapak semuanya. Pengen punya rumah, Masya Allah, Benda. Semoga Allah berikan amanah ya, rumah yang nyaman untuk keluarga, yang selalu kita rindukan setiap pergi, segera pengen balik ke rumah, Masya Allah. Ya, Bu Linda ingin kehidupan lebih baik lagi dan tidak serba kesusahan, membahagiakan orang tua, menjadi manusia yang berguna untuk orang lain, Insya Allah. Pak Rudiansa, tercukupi kebutuhan keluarga. Ya,